Sobat STI, bersyukur pada Tuhan hari ini kita dapat berjumpa lagi di program Bicara. Pada kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan seri pembelajaran kita mengenai eklesiologi. Hari ini kita akan menjelaskan masuk ke dalam seri yang kedua. Seri yang pertama kemarin kita telah belajar mengenai eklesiologi dalam perspektif rencana agung Tuhan. Dan saat ini kita akan berbicara mengenai eklesiologi perintah agung Tuhan. Pada kesempatan sore hari ini, pembicaranya masih sama seperti seri yang pertama, yaitu Bapak Pendeta Dr. Nur Anggraito, MTH, yang akan menyampaikan, memaparkan materi pada sore hari ini. Tidak akan berpanjang lebar, oleh sebab itu, waktu saya selanjutnya, Bapak Pendeta Dr. Nur Anggraito untuk bicara. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk bisa bicara mengenai eklesiologi. Sobat STI yang dikasihi Tuhan, selamat malam, dan kita akan bicara mengenai perintah agung Tuhan Yesus. Kalau minggu lalu saya bicara tentang rencana agung Tuhan Yesus, di mana kita tahu bahwa rencana Tuhan itu adalah mendirikan jemaat. Tuhan Yesus yang berkata, "Aku akan mendirikan jemaatku." Nah, kali ini saya akan bicara perintah agung. Artinya sesudah jemaat ada, apa yang harus dilakukan? Nah, itu yang saya sebut sebagai perintah agung. Nah, mari kita buka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal yang ke-22 ayat 37 sampai dengan 39. Demikian bunyi firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Sobat STI yang dikasihi Tuhan, jemaat yang dirindukan oleh Tuhan, yang dirancang dan dirindukan terjadi, itu jemaat yang seperti apa? Tentunya di situ adalah jemaat yang anggotanya itu mengikuti perintah agung, yang anggotanya melaksanakan perintah agung, yang anggotanya komitmen dengan perintah agung itu. Nah, kenapa ini perintah agung? Ya jelas yang memberi perintah dia agung, tapi isi perintahnya juga merupakan, kalau saya bisa bilang, itu seperti saripati dari hukum-hukum Tuhan, intisari dari hukum-hukum Tuhan. Yang kala itu kalau kita perhatikan, ada kelompok orang yang disebut sebagai Farisi dan ahli Taurat. Ini adalah orang-orang yang tahu hukum, ini adalah orang-orang yang tahu peraturan, tapi bukan hanya tahu dan ngerti, tapi ini orang yang mempraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari, orang Farisi yang taat dengan agamanya. Nah, ketika itu tanya sama Tuhan Yesus, di antara hukum-hukum yang ada itu hukum mana yang paling utama? Baik dari sudut ranking, mungkin ranking yang paling utama, maupun dari sudut kualitas yang paling utama, itu yang mana? Nah, Sobat STI, kita harus tahu, kala itu ada 613 hukum yang ada di antara orang-orang Yahudi itu, dan di antara 613 itu dibagi dua, 360 berupa perintah dan 253
berupa larangan. Nah, kenapa 350? Karena 1 tahun itu 360. 1 tahun itu 360 hari. Sehingga setiap hari ada perintah. Hari Selasa perintahnya apa, hari Rabu perintahnya apa, hari Kamis perintahnya apa. Itu selama 1 tahun 360 hari ada perintah. Lalu kenapa ada 253 larangan? Itu 253 itu jumlah anggota tubuh dalam versi orang-orang Yahudi. Misalnya rambut, alis, mata, hidung, mungkin bulu hidung, kemudian kumis dan lain sebagainya. Itu ada larangannya. Misalnya mata tidak boleh begini, kemudian mulut tidak boleh begini dan lain sebagainya, seperti itu. Sehingga kalau kita perhatikan, saudara mungkin pernah dengar perintah dan larangan. Sehingga mereka berkata, ajarkanlah kami melakukan perintah-perintahmu 360 hari dan menjauhi larangan-laranganmu 253 larangan. Nah, karena ada sekian banyak, mereka pada bingung. Lalu ini yang paling utama yang mana? Ini yang paling penting mana? Ini yang paling berkualitas yang mana? Dalam konteks itu Tuhan Yesus berkata, mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang sama dengan itu adalah mengasihi sesamamu manusia seperti kamu mengasihi diri sendiri. Itulah perintahku. Yang kalau kita lihat, ada orang yang berbicara itu sebenarnya adalah bicara tentang kesalehan vertikal, mengasihi Tuhan. Kemudian kesalehan horizontal, mengasihi sesama. Jadi jemaat Tuhan seharusnya mentaati komitmen terhadap perintah agung Tuhan Yesus itu. Lalu kesalehan vertikal atau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, itu diwujud nyatakan seperti apa? Itu implementasi keseharian untuk berkata aku mengasihi Tuhan itu seperti apa? Secara sederhana adalah beribadah kepada Tuhan dalam komunitas, beribadah kepada Tuhan dalam kebersamaan. Itu wujud mengasihi Tuhan. Nah, lalu ibadah bersama-sama kepada Tuhan ada banyak, tapi saya bisa menjelaskan beberapa. Misalnya mesti ada fellowship, ada persekutuan. Kalau namanya persekutuan tidak mungkin ada 1 orang, dan mungkin juga ya 2 orang bisa ada fellowship, tapi ini lebih sebuah komunitas yang besar sehingga terjadi fellowship. Lalu apalagi? Jelas ada unsur di mana memuji Tuhan. Memuji Tuhan dengan, biasanya memuji Tuhan dengan nyanyian. Kita memuji Tuhan dengan nyanyian, tetapi bukan sekedar memuji Tuhan, tetapi memuji Tuhan yang betul-betul dari hati, yang penuh ucapan syukur dan terima kasih karena Tuhan sudah mengasihi jemaat itu. Kemudian ada unsur lain, yaitu mendengarkan sabda Tuhan. Sabda Tuhan yang diuraikan, sabda Tuhan yang dijelaskan, sabda Tuhan yang diuraikan, disampaikan, dan bila selanjutnya adalah tentunya dilakukan. Tapi ibadah kepada Tuhan, fellowship, memuji Tuhan, mendengarkan sabda Tuhan, dan tentunya berdoa. Ini bukan berdoa sendiri. Kalau berdoa sendiri di rumah bisa. Ini juga bukan membaca firman Tuhan sendiri, itu di rumah bisa. Tapi ini sebuah komunitas, sebuah ibadah bersama, sehingga berdoanya juga bersama. Tentunya ada persembahan, ada perjamuan Tuhan, karena ini perintah Tuhan, yaitu makan roti dan minum anggur
Dan dalam waktu tertentu pastilah ada baptisan. Tapi yang jangan pernah lupa juga ada unsur kesaksian. Nah itu kira-kira kalau kita bisa berpikir implementasi mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal, itu apa? Sederhananya ya ibadah bersama-sama. Ada fellowship, ada memuji Tuhan, ada sabda Tuhan, ada berdoa, ada persembahan, ada perjamuan Tuhan, ada bersaksi. Lalu bagaimana dengan kesalehan horizontal? Kesalehan horizontal mengasihi sesama. Mengasihi sesama kalau kita lihat dari perspektif jemaat atau gereja, tentunya ada dua. Sesama jemaat tentunya dalam komunitas dan sesama ciptaan dalam masyarakat. Jadi mengasihi Tuhan secara vertikal diwujud nyatakan dalam ibadah. Mengasihi Tuhan horizontal di dalam adalah sesama jemaat, lebih luas adalah sesama ciptaan. Tentunya di situ adalah di dalam masyarakat. Nah, bagaimana mengasihi sesama jemaat? Tentunya kalau kita membaca di dalam Perjanjian Baru ada banyak konsep saling, dalam bahasa Inggris one another. Itu kalau kita bisa lihat ada banyak konsep saling itu, saling mengasihi. Kenapa? Karena memang Tuhan sudah mengasihi kita, sehingga selayaknya anak-anak Tuhan yang berkumpul di dalam satu jemaat itu saling mengasihi. Saling mengampuni. Mengapa? Karena memang kita sudah diampuni. Jadi kalau ada salah satu dengan yang lain, harus saling mengampuni. Itu mengasihi sesama dalam konteks jemaat di situ. Saling menerima. Kenapa? Karena Tuhan menerima kita apa adanya. Ya, tidak ada rasisme, sukuisme. Ya, semua sama. Diterima. Ya, dulu dosa besar maupun dosa kecil, kalau sudah dalam satu jemaat sudah diterima Tuhan, kita juga harus saling menerima keberadaannya apapun. Saling menerima. Saling menolong, saling membantu, saling menanggung beban, saling memperhatikan, saling menasihati, saling menghibur satu dengan yang lain, saling melayani, dan juga kala itu mungkin karena belum banyak hotel atau malah belum ada hotel, yang paling sering kita lihat di dalam tulisan-tulisan Rasul Petrus berkenaan dengan orang-orang yang mengadakan sebuah perjalanan, entah itu perjalanan penginjilan, entah perjalanan apa, saling memberi tumpangan. Nah, coba bayangkan kalau jemaat itu mengasihi Tuhan secara vertikal, betul-betul menyembah dengan baik, kemudian mengasihi sesama. Di dalam jemaat itu konsep saling itu terjadi. Pastilah jangankan saling menggigit, pertikaian, apalagi perpecahan itu tidak mungkin terjadi seharusnya. Mungkin Anda bertanya, memang itu terjadi Pak? Ya, tidak usah ditutup mata lah. Kita juga melihat banyak gereja pecah itu kan tadinya juga karena mungkin tidak bisa menerima satu dengan yang lain. Mungkin tidak bisa mengasihi satu dengan yang lain, mungkin tidak bisa mengampuni satu dengan yang lain. Kadang-kadang perpecahan gereja bukan masalah yang prinsipil, tapi masalah yang sederhana banget. Saya sering memberikan gambaran, kadang-kadang menaruh piano itu di sebelah kanan atau di sebelah kiri aja bisa menjadi perpecahan. Satu sisi bilang, piano harus di sebelah kanan. Kenapa kanan? Karena kanan itu tangan yang baik. Yang kiri enggak baik. Kenapa enggak baik? Untuk cebok katanya. Jadi itu kan sulit dimengerti kenapa hanya masalah gitu bisa perpecahan. Apalagi beda prinsip. Apa Pak Nur pernah? Oh pernah. Berbeda prinsip.
Bukan hanya berbeda dengan gereja, ini satu gereja, satu denominasi, tapi berbeda prinsip. Bisa terjadi pertikaian yang luar biasa. Tapi perhatikan rencana Tuhan. Tuhan ingin jemaat itu berdiri. Tapi jemaat yang bagaimana, yang menerapkan perintah agung. Bukan hanya menyembah dengan baik, tapi mengasihi sesama dengan baik. Mengampuni, menerima, menolong, menanggung beban, memperhatikan, dan seterusnya. Itu perspektif ke dalam. Kemudian mengasihi sesama dalam perspektif di luar atau di tengah-tengah masyarakat. Saya memakai istilah dari Dr. Chris dulu, gereja itu mengemban apa yang disebut sebagai mandat pembangunan dan juga mandat pembaharuan. Nah, seringkali orang hanya berpikir gereja itu mandat pembaharuan. Sedangkan mandat pembangunan itu adalah untuk semua orang. Sehingga gereja hanya pembaharuan, tapi tidak pernah berpikir tentang mandat pembangunan. Nah, mandat pembangunan itu apa? Mandat pembangunan itu adalah secara konsep barangkali adalah ikut menciptakan lingkungan hidup yang aman, tentram, dan damai bagi masyarakat. Nah, gereja kan seringkali alergi itu. Itu tugas mereka. Itu tugas negara. Itu tugas masyarakat secara umum. Gereja tidak seperti itu. Kalau kita mengasihi sesama ciptaan, harusnya kita juga ikut menciptakan lingkungan yang aman, tentram, dan damai. Ya, pendeknya beginilah. Kalau saudara anggota jemaat tinggal di satu rumah, RT itu ada siskamling, ikutlah siskamling. Kalau ada kerja bakti, ikutlah kerja bakti. Kalau ada program-program yang kebersamaan yang menciptakan lingkungan yang aman, tentram, dan damai, ikutlah di situ. Dan itu adalah mengasihi sesama ciptaan. Nah, kenapa gereja seringkali tertolak? Karena gereja seperti benalu. Dia asik sendiri dengan mandat vertikal, tapi dia tidak pernah mandat horizontal dalam pengertian ke masyarakat. Tetapi kalau kita bisa di tengah-tengah masyarakat dan menjadi berkat di tengah-tengah masyarakat itu, ikut menciptakan ketentraman, keamanan, kedamaian di masyarakat itu, percaya sama saya, saudara pasti diterima, baik secara pribadi maupun secara gereja. Itu mandat pembangunan, mengasihi sesama ciptaan. Tapi jangan lupa ada juga mandat pembaharuan. Mandat pembaharuan itu apa? Memberitakan kasih Kristus. Memberitakan kasih Kristus dengan perbuatan. Bagaimana perbuatan kita supaya orang lain bisa lihat bahwa Kristus hidup di dalam diri kita. Tunjukkan perbuatan-perbuatan yang memberkati sesama di masyarakat itu. Sampai mereka betul-betul merasa terpesona dengan kehadiran kita. Kita seperti garam yang mungkin tidak terlihat tetapi mewarnai kehidupan mereka, mewarnai rasa mereka, mewarnai masyarakat itu sehingga indah. Itu memberitakan Kristus dengan perbuatan. Nah, sesudah itu barulah memberitakan Kristus dengan perkataan. Kok kamu baik? Ya, karena Yesus sudah baik bagi saya. Dan Yesus memerintahkan saya supaya saya baik kepada sesama. Coba bayangkan kalau itu yang terjadi. Itulah gereja yang dirindukan Tuhan. Itulah jemaat yang dirindukan Tuhan. Supaya jemaat itu melakukan perintah agung. Yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi yang diwujud nyatakan dengan beribadah dalam kebersamaan. Itu gereja. Kemudian mengasihi sesama seperti dirimu sendiri secara horizontal. Untuk sesama jemaat, konsep saling mengasihi, saling menerima, saling mengampuni, itu yang harus dikembangkan. Kemudian untuk yang keluar masyarakat,
mesti kita ingat mandat pembangunan. Ikut menciptakan rasa aman, tentram, dan damai, tapi juga mandat pembaharuan. Menghadirkan Yesus dalam perbuatan maupun dalam perkataan. Kalau itu yang terjadi, maka perintah agung itu betul-betul dilaksanakan dan itu akan menjadi berkat bagi sesama, baik sebagai anggota gereja maupun sebagai anggota masyarakat. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih karena kami diingatkan kembali akan tugas utama yang Tuhan berikan kepada kami, yaitu perintah agung, yang adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi, mengasihi sesama seperti dirimu sendiri. Yang implementasinya sangat jelas, bahwa kami harus beribadah dalam kebersamaan di sebuah gereja lokal, tapi kami juga harus saling mengasihi di dalam gereja itu, maupun di tengah-tengah masyarakat dengan mandat pembaharuan maupun mandat pembangunan. Terima kasih Bapa di surga, kiranya Roh Kudus akan menerjemahkan jauh lebih ke dalam sehingga aplikasi dan penerapan secara pribadi sebagai anggota jemaat maupun sebagai gereja bisa terlaksana secara baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan semua ini. Haleluya. Amin. Terima kasih. Saya percaya Bapak, Ibu, Saudara, dimanapun Saudara berada yang saat ini sedang menyaksikan program Bicara, diberkati oleh pemaparan eklesiologi mengenai perintah agung Tuhan. Perintah agung Tuhan berkenaan mengenai hubungan bagaimana kita mengasihi Allah secara vertikal, tetapi bagaimana kita juga dapat mengejawantahkan, mengimplementasikan untuk mengasihi sesama manusia, sesama kita di dalam gereja. Sekali lagi, terima kasih Bapak Pendeta Dr. Nur Anggraito untuk pemaparannya pada sore hari ini. Sekali lagi saya mau ingatkan bagi Bapak, Ibu, Saudara dimanapun berada, bahwasanya program Bicara akan tayang di seluruh platform media sosial STI Yogyakarta setiap hari Rabu dan hari Jumat pada pukul 17.19 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu yang mungkin rindu untuk menyampaikan ulasan mengenai teologi atau menyampaikan kesaksian pelayanan, saudara bisa menghubungi bidang multimedia STII Yogyakarta. Demikianlah program Bicara pada hari ini, seri kedua, Eklesiologi Perintah Agung Tuhan. Selamat malam, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.